Hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia. Jangan markup gila-gilaan. Markup gila-gila sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian. Sama mencuri. Tidak bisa keberhasilan itu tertumpu kepada satu dua orang. Jadi saudara-saudara, saya mohonlah jangan terlalu terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini kewajiban saya. Saya dipilih untuk bekerja untuk rakyat. Saya dibantu oleh tim yang hebat. Saya terima kasih. Ini adalah putra-putri terbaik Republik Indonesia. Saudara-saudara, seorang pemimpin yang ingin berhasil, kuncinya adalah harus memilih tim yang hebat. Sama dengan sepak bola. Sama, tim sepak bola mau berhasil harus dipilih tim yang hebat. Siapa kiper, siapa striker, siapa tengah, siapa main pertahanan, siapa. Yang terbaik harus kita pilih. Jangan lihat ini saudaranya siapa, ya kan? Konconya siapa, kroninya siapa. Kroni, konco, tapi nggak bisa strike, nggak bisa dapat gol, nggak bakal menang kita, saudara-saudara. Ya, nggak ditanya orang tuanya siapa, sukunya apa, agamanya apa, nggak ditanya, nggak boleh kita tanya. Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama besar, berbagai ras yang besar. Kita Indonesia harus bersatu, harus kompak. Dan ini yang saya lihat, saya merasakan. Saya boleh bicara begini karena saya sudah 1 tahun memimpin. Dalam 1 tahun saya kira kita sudah buktikan kepada rakyat. Banyak yang kita hasilkan untuk rakyat. Sebagai satu tim yang kompak. Jadi saudara-saudara, kuncinya adalah kekompakan, kerjasama, unity, persatuan. Dan persatuan artinya harus setia. Setia kepada siapa? Jangan setia kepada orang. Kita harus setia kepada nilai-nilai, setia kepada tanah air, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat. Baru kita dapat hasil yang baik. Saya percaya Saudara Marwar Sirait memimpin dengan nilai. Karena beliau juga datang dari keluarga pejuang. Sama dengan Mas AHY, keluarga pejuang. Saudara-saudara. Kalau dari keluarga pejuang, masa mau khianati orang tua atau khianati kakeknya, khianati leluhurnya. Sama ini, mereka-mereka ini semua. Mereka semua adalah darah pejuang. Walaupun anak petani, petani itu pejuang. Petani memberi makan kepada tentara. Tentara tidak dapat makan, tentara nggak bisa perang, saudara-saudara. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan oleh wong cilik, oleh petani-petani, oleh nelayan-nelayan, oleh kiai-kiai di pesantren, oleh guru-guru. Itu cara kita mendapat kemerdekaan. Jadi sekarang, hari ini, saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, ya, semua menteri
kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan. Saudara-saudara, negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik. Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Jadi ini pelajaran dari semua negara, semua dunia. Ribuan tahun pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Sangat sedih kita. Ya. Tapi saya terima kasih sekali lagi. Saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik. Setia kepada rakyat. Saya selalu cerita beberapa bulan sebelum almarhum ayah saya meninggal, Profesor Sumitro. Enggak tahu apa saya dipanggil. Dia hanya kasih satu pesan kepada saya. Dia sudah di kursi roda. Mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau. Dan itu saya pegang. Tanya menteri-menteri, kalau dihadapkan dengan keputusan cara bertindak A atau B atau C, saya selalu tanya, mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A, jalankan. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Karena pendapat saya kira-kira sama dengan ayah saya. Kalau orang yang kuat, ya dia sudah kuat. Sudah. Dia tahan banting, silakan. Tapi yang paling lemah, ini yang harus kita bela. Ini yang harus kita berdayakan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ara, benar. Kalau yang paling lemah ini berdaya, ya dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Ya. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan. Hentikan penyelewengan. Hentikan korupsi. Hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan markup gila-gilaan. Markup gila-gila sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian. Sama mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat. Jadi saudara, sekali lagi terima kasih semua pihak
yang berhasil hari ini prestasi luar biasa 50.000 30 akad masal rumah subsidi. Dan ini program ini dimulai dari Presiden SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi, saya teruskan, saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan pada periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno. Kita di sini karena Pak Harto. Kita di sini karena semua pemimpin. Saudara-saudara, harus kita sadari. Ya, kita harus sekarang menjadi bangsa yang matang, bangsa yang dewasa. Ya kan? Demokrasi Indonesia harus demokrasi yang lebih hebat dari demokrasi di tempat lain. Demokrasi kita adalah bersaing. Sesudah bersaing, kerjasama. Siapa nomor satu, siapa nomor dua, tidak ada masalah. Ya kan? Saya nggak ada masalah. Sidul jadi wagub di Betawi, benar nggak? Iya kan? Asal lo kerja untuk rakyat, ya nggak apa-apa. Mau merah, mau kuning, mau apa, yang penting kita semua kerja untuk rakyat, saudara-saudara kerja. Nanti datang pemilu, pilkada, ya kita bersaing lagi, benar nggak? Nggak ada masalah, saudara-saudara, ya kan? Itu bangsa yang dewasa. Itu yang harus kita menuju ke situ. Saya kira itu, saudara-saudara, ini apa? Staf saya bikin pidato bagus banget ini. Tapi tadi laporannya Ara sudah begitu lengkap, benar nggak? Untuk apa saya ulang-ulangi lagi? Mau saudara diulangi lagi saya baca ini? Ada 18 paragraf ini. Intinya saya terima kasih sama semua pihak. Terima kasih saya. Penghormatan saya, ini negara yang kita idam-idamkan, negara Pancasila. Ada asisten rumah tangga bisa punya rumah dari gajinya sendiri. Ya kan? Ada guru, ada pengemudi ojek, ada ini yang kita inginkan, saudara-saudara. Dan Pak Ara pikirkan pengembang ya, perbaiki kualitas rumah-rumahnya. Ya.